Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah. Dengar suara? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti yang dikatakan oleh pengurusi majelis tadi, kita bersyukur kepada Allah kita dapat berjumpa walaupun melalui alam maya ya, yang jauh boleh jadi dekat. Alhamdulillah, ini nikmat juga sebenarnya. Untuk itu kita mulai dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baiklah, kita terus saja kepada tajuk yang dipilih pada petang hari yang berbahagia ini, doa yang biasa kita baca. Tapi membaca doa itu perlu kepada sentuhan hati. Membaca doa tanpa sentuhan hati, mungkin doa itu tidak berkesan ataupun tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu doa yang banyak dibaca siang malam oleh orang Islam di seluruh dunia. Rasulullah juga mengambil berat doa ini, sahabat juga orang-orang saleh sangat mengambil berat doa dalam suratul Baqarah ayat 201 ini ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau terjemahan yang kita cadangkan di sini, ya Rabbana, kurnialah kami hasanah di dunia akhirat, pelihara kami dari azab neraka. Jadi yang diminta ada 3. Pertama hasanah di dunia, yang kedua hasanah di akhirat, yang ketiga terpelihara daripada azab neraka. Dalam mencari bahan ini kita rujuk tafsir Ibnu Katsir namanya. Tafsir Ibnu Katsir ini sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu, banyak dijual di pasaran. Boleh diorder online ya. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada mukhtasar tafsir Ibnu Katsir. Sekarang sudah banyak dijual. Di sana dinyatakan bahwa hasanah yang dimaksudkan dalam doa ini itu maka dibuat dengan warna merah dan dengan cetakan miring. Artinya tidak payah diterjemah ke dalam bahasa Melayu kebaikan. Karena bila kita terjemah nanti kepada makna kebaikan itu tidak jelas. Karena ini suatu istilah dalam Al-Quran. Suatu istilah ya, istilah dalam Quran tidak perlu diterjemah macam barakah. Barakah itu istilah juga. Macam hasanah juga sama. Menurut ulama, hasanah di sini merangkumi pertama keafiatan jasmani dan rohani. Badan sehat, hati bersih, jiwa pun bersih. Dan seterusnya kediaman yang selesa, pasangan yang disukai, anak yang taat, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal saleh juga termasuk kendaraan dan namanya harum. Jadi contoh dalam masyarakat, jadi ikutan, jadi sebutan baik namanya. Itu termasuk hasanah. Jadi bila kita perhatikan sangat menyeluruh sekali ya, termasuk di segi kebendaan dan kerohanian. Jadi bila kita berdoa, kita kena tahulah maksudnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahwa hasanah itu termasuk keafiatan, termasuk terhindar pada COVID-19 nih. Artinya bila diberi afiat, dia badannya sehat, dia terhindar daripada penyakit. Jadi sangat sesuai untuk doa mencegah COVID-19, untuk mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kediaman lah juga. Ya, kediaman yang selesa. Fatimah, minta maaf dokter. Fatimah dan Radia, Ustazah Radia. Ya, Ustazah Radia, tolong tutup mute. Fatimah, tolong tutup. Mana mute ya? Ya. Mute tolong off semua sekali sebabnya dah clear. Yusuf juga. Rosidah juga banyak yang on, jadi suara doktor benau. Ya. Yusuf tolong off. Dan lagi satu doktor
slide punya dokter ni belum ada buka lagi ya. Tapi sudah dia Tapi tidak dapat. tidak dapat. Oh, di arah di sini sudah ada. Macam mana tuh? Tidak dapat ya, kami tidak bisa dapat. Tidak, kami yang kami lihat cuma mereka belum ditekan dia punya filenya tuh. Tapi PDF-nya belum buka. Tapi di sini Boleh buka Nggak dapat. Itu dari Ustaz punya komputer. tapi di sini dokter boleh cakap. arah laptop di sini sudah nampak. Tapi sini belum. Kami belum sini. Macam mana tah? Tidak apa-apa, teruskan saja. Kalau tidak buka melalui handphone saja kalau ada handphone. Kan sudah di-share tadi. Tadi sudah dikongsi tadi. Tak apalah. Yang penting masa sangat terhad ya. Kita setengah jam saja. Minta maaf lah. Yang pentingnya apa? Hasanah dalam doa ini sangat luas sekali. Perkataan hasanah kalau orang mengaji Arab contohnya ada latar belakang Arab katanya perkataan itu perkataan apa tuh kata nama nakirah katanya. Jadi tujuannya untuk mengagungkan, li ta'zim. Jadi bila kita sebut hasanah dalam doa merangkumi kesehatan jasmani rohani, merangkumi terhindar daripada COVID-19 secara khususnya pada zaman sekarang ya. Dan kediaman yang selesa, macam mana kediaman yang selesa? Kediaman yang diisi dengan ketaatan kepada Allah. Kemudian pasangan yang disukai. Macam mana pasangan yang disukai? Pasangan yang disebut dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Artinya pasangan hidup yang saling bekerjasama dalam ketaatan. Istri mau dibimbing, suami mau membimbing, istri mau ditegur, suami mau ditegur, begitu sebaiknya. Kemudian anak yang taat juga. Bila pasangan suaminya selesa, mudah-mudahan nanti akan dapat anak yang saleh-salehah. Kemarin tu ada budak menanya mbak tu, Ustaz katanya, saya bulan Ramadan ini berniat nak khatam Quran untuk mak bapak yang masih hidup. Bolehkah katanya? Itu pertanyaannya. Bagus juga pertanyaan budak tu. Dia berniat nak khatam Quran, adakah pahalanya sampai kepada ayah dan ibu yang masih hidup? Kemudian Amba jawab, sebenarnya ayah dan ibu, pasangan suami istri, bila berniat nak mendirikan rumah tangga, istri siap untuk jadi istri yang salehah, suami siap untuk menjadi suami yang saleh, dan pasangan suami istri berniat ingin melahirkan anak yang saleh-salehah. Lalu anak tu dididik untuk ketaatan. Bila anak sudah besar, contohnya pandai salat, boleh baca Quran, automatically pahala anak saleh-saleh itu dapat sama ayah dan ibunya. Tak payah diniatkan pahala untuk ayah dan ibu. Automatically mereka dapat. Kenapa? Yang melahirkan anak tu, yang mendidik anak, yang membesarkan anak, yang membentuk anak tu ayah dan ibunya. Automatically mereka dapat ganjaran. Tak perlu berniat pahala. Walaupun mereka sudah terbaring di kubur contohnya, bila si ayah dan ibu meninggalkan anak yang saleh-salehah, mereka beramal soleh setelah ayah dan ibu terbaring di yang lahat, automatically mereka dapat, tidak payah berniat. Hebatnya begitu Islam ya. Kemudian rezeki yang luas juga termasuk hasanah yang disebut dalam hadis. Seterusnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merangsang kita untuk mentaati Allah, dan yang membuahkan amal saleh. Amal saleh juga termasuk hasanah. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Kendaraan juga. Kemudian nama yang baik. Selama dia hidup selalu disebut namanya. Kemudian bila dia sudah tiada, nama baik, nama yang harumnya selalu dikenang. Itu termasuk hasanah. Itulah target orang Islam. Ingin menjadi contoh dalam masyarakat, penggerak dalam masyarakat. Kemudian hasanah di akhirat. Hasanah di akhirat, puncaknya sekali, kemuncaknya jannah. Bila kita meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat itu, hasanah di akhirat adalah jannah kemuncaknya. Dan segala perkara yang berkaitan dengan jannah, termasuklah selamat pada hari pembalasan,
Kalau ditengok ke belakang lagi, termasuklah proses dia meninggal dunia. Kalau balik ke belakang, kemudian keadaan dia di dalam kubur dan sebagainya, itu termasuk hasanah di akhirat. Demikian dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Yang kedua, yang ketiga sekali, yang ketiga waqina azabannar. Pelihara kami dari azab neraka. Ini katanya dengan menjauhi punca-punca azab neraka. Itu perlunya kita baca Quran. Dalam Quran hampir setiap halaman ada cerita surga, cerita neraka, surga, neraka, surga, neraka. Di Fatihah saja sudah ada cerita hari kiamat. Di halaman pertama Alif Lam Mim sudah ada hari kiamat. Di halaman kedua sudah ada tentang hari kiamat. Di halaman ketiga, halaman keempat, begitu seterusnya. Jadi untuk terselamat daripada azab neraka, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menjauhi punca-punca azab neraka. Itu perlunya kita baca Quran ya. Itu maka perlu kita membaca Quran. Supaya kita bila terjumpa ayat-ayat berkenaan dengan neraka, peringatan Allah tentang neraka, kita jauhi. Bila terjumpa tempat sifat-sifat ahlul jannah, kita coba mendapatkannya, meraihnya. Jadi ini kata Imam Ibnu Katsir, terselamat dari azab neraka mestilah dengan menjauhi punca-punca azab neraka. Antara lain menyingkirkan perkara yang haram. Jangan terlintas di hati melakukan yang haram, terutama sekali di bulan Ramadan ini ya. Patutnya kita tingkatkanlah iltizam kita, komitmen kita dengan perintah Allah. Menjauhi kedosaan dan perkara syubhat. Perkara syubhat. Contohnya bila orang tu pegang handphone contohnya lah. Dalam handphone tu banyak yang mubah, ada yang syubhat. Perkara yang syubhat itu biasanya akan menjeratnya kepada yang haram. Syubhat itu yang tidak tentu halal haramnya. Adakah halal atau haram? Atau bercampur. Nanti bila bercampur, tidak jelas kedudukannya, orang itu akan terjerat kepada yang haram. Demikian disebutkan dalam hadis, siapa yang melakukan perkara yang syubhat, dia akan terjerat kepada perkara yang haram. Di sini ada ulasan seorang ulama bernama Qasim bin Abdul Rahman. Terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, ada 3 sifat orang yang akan diberi hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan terhindar pada azab neraka. Kata Imam Abdul Rahman rahimahullah. Apa yang 3 itu? Kalau dalam bahasa Arabnya, man u'tiya qalban syakira wa lisanan zakira wa jasadan sabira faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini macam rumusan nih. Ulama ini merumuskan maksud doa tadi. Nak mendapatkan doa tadi untuk hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan terhindar pada azab neraka, katanya ada 3. Pertama, qalban syakira. Hatinya karena selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, lisanan zakira. Lisan yang selalu berzikir karena bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wajasadan sabira. Jasad yang selalu sabar dalam berbuat taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi bala dan bencana. Ini kata Imam Abdul Rahman. Alhamdulillah. Kita nak perhatikan sekejap tentang qalban syakira, hati yang bersyukur. Apa itu hati yang bersyukur? Hati yang selalu memikirkan nikmat Allah. Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah selamat, keluarga semua sehat sejahtera. Lalu kita selalu memuji Allah, memuji Allah supaya nikmat tadi bertahan, supaya nikmat tadi meningkat. Karena bila orang diberi nikmat lalu dia tidak bersyukur, berarti dia kufur. Kufur nikmat akan mengundang azab. Semua kita selalu dengar firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 ya. Maznah, tolong tutup. Maznah dan Fatimah Saleh. Ayat Tolong tutup Fatimah. Ayat dalam surah Ibrahim ayat 7 selalu kita dengar, dan patutnya ayat ini meresap di hati, melekat di minda patutnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, nikmat akan ditambah Allah. Kalau orang tu kufur, orang tu menempah azab yang dahsyat. Jadi bila orang tu bersyukur, dia akan memuji selalu, mengenang nikmat Allah agar nikmat tadi bertambah. Kemudian lidahnya akan bersyukur dan berzikir ya. Jasadnya akan sabar. Sabar ini termasuk syarat asas untuk meraih jannah. Hasanah fil akhirah kan jannah. Nanti bila orang itu masuk jannah, mereka akan disambut oleh
para malaikat di pintu-pintu jannah mengatakan selamat sejahteralah tuan-tuan dan puan-puan sampai di sini berkat kesabaran di dunia dulu. Ada ditegaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat Bismillahirrahmanirrahim ayat 24 halaman 252 bahwa nak masuk jannah itu karena sabar. Di sini malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahteralah tuan-tuan dan puan-puan sampai di jannah berkat kesabaran di dunia. Itu maka dikatakan oleh Imam Abdurrahman di sini sifat orang yang mencapai hasanah di dunia, hasanah di akhirat itu ada 3 tadi ya. Hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan jasad yang sabar. Sabar dia kalau dalam bulan Ramadan, sabar dia pegang Quran. Sabar dia baca 1 juz 1 hari, 2 juz 1 hari, 3 juz 1 hari. Ada dulu jemaah yang sabar dekat Bandar Baru Bangi ya, yang diberi julukan Bandar Ilmu. Di sana jemaah itu subhanallah 10 khatam dalam bulan Ramadan. Artinya 3 hari 1 khatam. Artinya 10 juz 1 hari, Pak. Subhanallah. Nah, itu karena sabar ya. Kalau tak sabar macam mana nak dapat keadaan seperti itu, prestasi seperti itu. Jadi sabar berbuat taat. Kalau malam hari contohnya sabarlah solat di masjid, sabar kalau boleh sampai habis solat bersama imam ya. Kemudian sabar untuk qiyamul lail. Tarawih itu penting. Kemudian qiyamul lail di rumah lagi penting juga, tidak kalah penting tuh. Tarawih itu sebahagian daripada menghidupkan malam Ramadan. Di rumah karena dihidupkan juga dengan tilawatul Al-Quran. Kita kena sabar. Kemudian sebelum makan sahur kita kena sabar solat tahajud, qiyamul lail, membaca Quran, dan yang tidak kalah penting istighfar di waktu sahur juga ya. Baik. Dalam pada itu tentang doa mustajab ini ada beberapa hal yang perlu diingat. Pertama, waktu mustajab. Waktu yang paling mustajab berdoa adalah waktu sujud. Sujudnya yang paling mustajab sujud solat sunat, contohnya solat tahajud. Jadi pastikan kita memperbanyak doa di waktu sujud seperti mana yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW dan istri-istri baginda juga serta para sahabat. Kemudian kita kena menyatakan ketergantungan kita kepada Allah yang dikatakan dalam Al-Quran. Ketergantungan itu dalam surah An-Naml, kita merasa diri itu terpaksa, kita terdesak. Itu yang disebut dalam surah An-Naml. Di antara syarat-syarat ijabah disebut dalam surah An-Naml, amma yujibul muttara iza da'ah. Allah itu akan mengkabulkan doa orang apabila orang itu merasa terdesak. Nanti boleh dikirim cerita orang yang serta merta doanya didengar Allah karena dia memang merasa terdesak ya. Boleh dilihat surah An-Naml halaman 382 ayat 62. Di antara syarat doa diijabah Allah, orang itu karena berdoa dengan perasaan terdesak. Ini yang ditekankan dalam surah An-Naml. Amma yujibul muttara iza da'ah. Allah itu akan mengijabah doa itu bila orang itu merasa terdesak. Di antara ringkasan kisah lah ya. Ada orang zaman dulu, dia kerjanya berniaga. Perjalanan yang ditempuh merintasi padang pasir. Tiba-tiba di tengah jalan ada orang yang mula-mula kononnya dia minta tolong kepada peniaga tadi, tolong dibawa naik kendaraannya. Sebenarnya orang ini orang jahat. Orang ini akan target si peniaga ini, akan dibunuhnya dan akan dirampas hartanya. Bila disampai suatu tempat yang sudah ditarget, dia pun dikeluarkannya pedangnya mau membunuh orang tadi. Dikeluarkannya pedangnya, katanya saya akan membunuh Anda. Artinya apa? Serahkan harta, kalau tidak nyawa melayang. Lalu orang tadi meminta kepada penjahat ini, kalau begitu kasihlah saya sembahyang 2 rakaat. Ini ringkas ceritanya ya. Lalu oke lah katanya, sembahyang lah, bisa itah kata sembahyang, tapi jangan baca ayat panjang-panjang nanti. Lalu bila orang itu sholat 2 rakaat,
Ini yang dibacanya ayat 62 surat An-Naml. Ndak ingat ayat yang lain, ndak ingat ayat kursi. Contohnya, ndak ingat punya apa tuh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ndak ingat. Ingat ini saja. Amma yujibul mutarra idzana dibacanya 3 kali. Ayat 62 surat An-Naml halaman 382 dibacanya 3 kali ayat itu. Setelah selesai dibacanya 3 kali, Allah mengutuskan makhluk membawa senjata pedang lalu memotong leher si penjahat tadi. Bila dia sudah beri salam assalamualaikum, assalamualaikum, ternyata si penjenayah tadi, ya maaf ya, lehernya sudah putus. Lalu ditanya oleh hamba Allah ini, man anta ya tura? Kamu ini siapa? Kata makhluk yang datang itu, saya ini utusan Allah yang mengabulkan doa orang yang terdesak bila orang itu berdoa. Tadi saya di langit ke-7 bertugas. Bila kamu baca ini kali pertama, saya pun berangkat dari langit ke-7. Kali kedua yang kau baca doa itu, saya sudah di langit ke-4. Kali ketiga saya sudah sampai di bumi dan tugas sudah selesai. Inilah doa mustajab ya. Doa mustajab dengan perasaan terdesak. Apa contohnya kalau kita aplikasikan dalam bahasa Melayu? Contohnya lah ya Allah ya Tuhanku, saya rasa usia saya ini sudah di penghujung. Bagi yang rambut sudah putih, nyatakanlah rambut sudah putih ya Allah. Badan sudah lemah ya Allah. Saya ini hanya menunggu giliran saja lagi ya Allah. Kasihanilah saya. Berilah saya iman yang maksimum ya Allah. Ketaatan yang meningkat dalam bulan Ramadan dan sesudah Ramadan. Tiada lagi tempat saya mengadu selain kepadamu ya Allah. Kalau pintu rahmatmu yang kau tutup, kemana saya lagi akan pergi ya Allah. Itu maknanya, itu contoh-contoh orang yang berdoa dengan bahasa yang menyentuh hati dan terdesak. Mudah-mudahan cepat doanya diijabah Allah seperti janji dalam surah An-Naml tadi. Begitulah. Jadi memilih lafaz-lafaz yang menyentuh hati. Nak doa mustajab itu. Jadi boleh lahir daripada hati sendiri, boleh dibaca dari Al-Quran kalau Quran dibaca itu memang menyentuh hati. Kemudian yang tidak kalah dari doa karena banyak baca Al-Quran. Kalau kita semak ayat-ayat tentang puasa dalam Quran ya, contohnya ayat 182, 183, 184, 185, 186, ayat tentang doa terletak dalam urutan ayat yang di bawah sekali. Sebelum ayat doa, bila kita baca ayat-ayat tentang siam, tentang puasa, mula-mula Quran dulu. Ayat tentang Quran, ayat nomor 185. Ayat tentang doa, ayat 186. Apa maknanya? Maknanya bagi orang berdoa, karena baca Quran lah dulu. Memang disebut dalam hadis qudsi, orang yang rajin membaca Quran, Allah akan tunaikan hajatnya walaupun dia tidak minta. Ataupun bagi yang uzur, contohnya tidak boleh baca Quran, dia memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, memperbanyak selawat. Ada dua tu ya. Pertama Quran, yang kedua zikir kalau ingin doa didengar Allah. Ini banyak ceritanya. Banyak orang yang rajin berzikir, lantas hajatnya ditunaikan Allah. Sebenarnya bila kita baca Quran, kita cukup dengan tilawat Quran saja, Allah akan melayan kita dengan baik. Kalau kita tidak baca Quran, kita berdoa, berarti menyalahi ayat-ayat tentang siam tadi ya. Ayat siam 183, 184, 185, 186 dan 187. Ayat doa ayat tentang doa 186. Sebelumnya ayat tentang Quran. Berarti sebelum berdoa kita karena baca Quran. Berarti kalau kita ingin doa kita diijabah, banyaklah baca Quran. Insya Allah doa kita akan diijabah Allah walaupun tidak diungkapkan apa hajat kita itu. Kalau ada dua orang contohnya, dua orang menghadap Allah, seorang membaca Quran, seorang lagi berdoa. Kalau menurut hadis qudsi tadi, orang yang rajin baca Quran akan dilayan Allah dengan baik. Sementara orang yang berdoa terpulanglah. Kalau Allah mau mendengar doanya, Allah akan ijabah. Kalau tidak, itu kuasa Allah sendiri. Yang jelasnya membaca Quran dan berzikir mengalahi doa. Dalam bahasa Arabnya, man syaghalal Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taitu afdal ma u'tiyas sa'ilin.
Orang yang rajin dan tekun berzikir ataupun baca Quran dan berzikir, Allah akan memenuhi hajatnya lebih daripada orang yang berdoa. Jadi bila kita membicarakan doa mustajab, yang mengatasi doa adalah Quran dan zikir. Sementara zikir yang terpenting adalah Quran ya. Dan Quran yang terbaik, Quran dibaca dalam salat. Bahkan kalau bolehnya dibaca lagi di salat malam ataupun waktu tahajud. Dalam sebulan yang lalu ya ada seorang jemaah bercerita setelah kami konsultasi dalam satu tazkirah keluarga, waktu itu amba cadangkan membaca Quran Yasin dalam solat tahajud. Lalu dibacanya Yasin dalam solat tahajud, katanya tidak tertahan air matanya, tidak terbendung, air matanya dari berlinang. Karena waktu itu memang waktu rahmat ya. Kalau ingin menikmati rasa kemanisan bertilawah, rasa kemanisan bermunajat, ayolah direbut pada bulan Ramadan ini membaca Quran dalam solat tahajud, sama ada dibaca Yasin ataupun surah-surah yang senang dibaca, suratul Waqiah, suratul Mulk, suratul Kahfi, ataupun berniat nak khatam Quran lagi bagus. Ini satu langkah yang baik. Berniat nak khatam Quran dalam solat tahajud dalam bulan Ramadan. Belum terlambat lagi ya, kita masih di awal Ramadan. Itu sangat baik sekali. Kalau ada seorang jamaah itu katanya saya baca 2 halaman saja 1 rakaat, 2 halaman 1 rakaat. Berarti 10 rakaat sudah selesai satu juz. Ini sangat menjanjikan sekali untuk mendapat doa yang mustajab. Begitulah ya. Jadi doa yang pilihan kita hari ini, doa yang rata-rata kita ini hafal sudah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi seperti yang dikatakan tadi, kita kena belajar tentang apa itu hasanah fid dunya, apa itu hasanah fil akhirah, apa itu wa qina azabannar, terpelihara daripada azab neraka. Kita sudah bincang, mudah-mudahan Allah beri kita rahmat ya. Kemudian ada rumusan dibuat oleh ulama untuk mencapai yang 3 ini, untuk mencapai hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Kata ulama, pertama, hatinya kena selalu bersyukur kepada Allah, lisannya, lidahnya kena banyak zikir, dan jasanya kena sabar. Sabar itu dibagi oleh ulama kepada 3 ya. Sabar berbuat taat, sabar menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Terutama dalam bulan Ramadan ini, sabar melaksanakan ibadah-ibadah sunat seperti tilawah dan solat-solat sunat seperti tahajud, termasuk juga solat rawatib yang mengiringi solat fardu dan solat duha juga. Jangan hanya kita fokus kepada tarawih lalu balik rumah tidak lagi sembahyang malam, patutnya karena disambung di rumah walaupun tidur sebentar dulu ya. Itu karena sabar memanage masa tidur, sabar mengelola waktu tidur. Macam mana supaya saya boleh bangun tadi nanti jam 4:30? Karena sabar. Sabar juga mengawal makan dan minum supaya tidak menjadikan orang tu susah nak bangun ya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah. Kita baca doa tadi 3 kali bersama-sama ya sebagai penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebagai penutup jangan lupa ya, ini ayat Quran bila dihitung ternyata jumlah hurufnya lebih 40. Berarti kalau jumlah hurufnya 42 huruf contohnya, 1 huruf 10, berarti 1 kali kita membaca doa ini dapat nilainya pada sisi Allah 420 kebajikan biiznillah taala. Jadi Allah ini untuk merangsang kita untuk membaca doa ini sebanyak mungkin dengan meniatkan bahwa ini adalah kalamullah, ini adalah ayat Quran, sangat bagus dibaca menjelang berbuka, menjelang makan sahur, ataupun bila-bila yang lapang masalah, dijadikan zikir, dijadikan doa juga. Mudah-mudahan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.